Indonesia, selamat pagi Smart Listener, apa kabar Anda pagi ini? Dan senang rasanya saya Alina Mahamel kembali bisa menyapa Anda. Tapi apapun kita tetap sama ya, berada di Indonesia yang pasti. Dan yang pasti juga Smart Listener, pagi ini Smart Business Talk hadir kembali untuk Anda. Dan saya bersama siapa lagi kalau bukan Mr. James B from Academia Education and Training. Halo, selamat pagi Pak James, apa kabar? Selamat pagi Lina, Pak, kabar baik sekali. Iya, dan Pak James, ya? Untuk teman-teman yang sudah mulai puasa ya, mulai ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa juga. Puasa-puasa tapi tetap semangat dong ya. Oh, pasti. Pasti. Oke Pak James, pagi ini kita akan membahas mengenai satu topik yang menarik sekali, mengenai Customer Service Excellence for Frontline and Back Office Staff. Yes. Nah, ini menurut saya penting banget nih untuk dibahas gitu ya Pak James ya. Karena saya sendiri punya beberapa pengalaman yang akhirnya membuat saya berpikir bahwa customer service itu penting banget. Karena ini kan berhubungan dengan service kepada pelanggan, pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan itu kan maunya pelayanan terbaik, ya kan? Pelayanan yang kalau bisa ada terbaik, lebih lagi dari yang terbaik. Betul, kan? Nah, tapi seringkali kalau kita menghubungi customer service di suatu perusahaan, suatu yang berbau pelayanan publik, katakanlah seperti itu, seringkali kita mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan. Dan itu nggak cuma satu atau dua, hampir semua customer service yang saya pernah temui terkait dengan jasa gitu ya Pak James, itu rata-rata layanannya kurang memuaskan. Dan kayaknya perusahaan kok kayaknya nggak terlalu care ya, nggak terlalu peduli sama bagian customer service-nya. Apakah mereka ini merupakan bagian penting dari perusahaan atau tidak gitu ya. Kalau penting, kenapa justru banyak pelanggan yang kecewa? Tapi kalau tidak penting, kenapa customer service ini masih terus ada? Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan pengalaman saya Pak James. Nah, dari perspektif Pak James sendiri, kenapa mengangkat topik ini Customer Service Excellence for Front Office and Back Office Staff? Wah, itu prolognya bagus sekali nih. Memang ini sudah topik yang ini topik lama saya ya, topik sangat-sangat lama. Saya pertama bawa topik ini tahun 1994. Lama banget. Iya, waktu saya pertama bawa topik Service Excellence di Indonesia, banyak pihak yang nggak tahu apa dimaksud dengan Service Excellence ya, karena those were very early years 1994. Dan sampai hari ini pun ini adalah isu yang penting ya, walaupun kita sudah tahu bahwa over the years, last 20 years pemahaman terhadap Service Excellence ini sudah meningkat lah, kesadaran pun sudah meningkat tinggi sekali, dan banyak perusahaan pun sudah mulai fokus ke hal-hal ini ya, terutama kita lihat over the last 20 years perbankan perbankan justru adalah perusahaan-perusahaan pertama yang sadar terhadap service excellence karena mereka setiap hari berhubungan dengan nasabah penting sekali. So from the banks it spread to many companies bahkan sudah ke perusahaan otomotif dan sebagainya. Tetapi like you said, walaupun banyak perusahaan yang sudah sadar sudah ada training, sudah ada implementasi terhadap hal seperti itu, tetapi dari kacamata pelanggan tetap kurang memuaskan. Masih aja kurang puas ini pelanggannya. Iya, masih ada kurang. Jadi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang melayani pelanggan itu kurang bermutu, kurang memuaskan, kurang training, atau justru lewat waktu ekspektasi pelanggan sudah meningkat? Bisa jadi keduanya ya Pak. Iya, jadi ekspektasi pelanggan sudah meningkat, namun kemampuan orang-orang yang melayani pelanggan, kemampuannya nggak naik-naik. Jadi segitu-gitu aja, sehingga jadi gap. Ini interesting sekali karena saya juga alami hal-hal seperti ini di hotel berbintang 5 malah. Hotel berbintang 5, we expect good service ternyata service itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Padahal kita udah bayar mahal ya? Iya, kita sudah bayar mahal, dan karena kita bayar mahal, kita expect-nya service-nya bagus dong. Pasti pengennya pelayanannya juga sesuai gitu. Betul ternyata atau bisa jadi kembali ekspektasi saya terhadap hotel berbintang 5 ini terlalu tinggi sehingga itu yang mengecewakan. Padahal buat mereka kami sudah lakukan sebaik mungkin kok. Jadi nanti kita akan bahas sering yang terjadi yang bikin customer kecewa adalah gap ini kan, gap antara ekspektasi dan apa yang dia dapatkan. Ekspektasi pelanggan yang terlalu tinggi sama action dari customer service itu yang barangkali mereka pikir itu sudah sesuai. Padahal ternyata karena ekspektasinya terlalu tinggi belum nyampe gitu Pak James. Tapi begini Pak James, seringkali kita temukan gitu pada perusahaan-perusahaan yang berbudget besar, perusahaan-perusahaan yang katakanlah perusahaan multinasional atau perusahaan yang punya
anggaran gede lah. Oke. Mereka mungkin cukup care sama customer service-nya gitu ya. Katakan misalnya hotel berbintang 5 pun, kata Pak James tadi customer service-nya juga ada yang kurang memuaskan. Dan saya yakin mereka care, mereka ada training yang cukup komprehensif ya. Betul. Terus kayak misalnya apalagi perbankan gitu kan. Sekarang kan ada bank dengan service ter-excellence gitu kan, of the year. Yes. Nah, bahkan ada customer service award ya di Indonesia ya. Betul banget. Tapi kan bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang bersentuhan langsung dengan layanan publik misalnya. Kayak misalnya kalau kita mau pesan sesuatu yang kaitannya dengan public transportation atau dengan telekomunikasi. Itu customer service-nya sering kali menyebalkan gitu. Kurang melayani. Yang dimaksud menyebalkan apa itu, Lina? Tidak memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dari mereka. Dia tidak memberikan karena dia tidak tahu atau dia berikan informasi itu sepotong-sepotong. Berikan informasinya cenderung sering berulang-ulang, itu saja dan tidak menjawab keluhan kita. Oke. Jadi kuncinya adalah tidak menjawab keluhan kita kan ya. Sama sih. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke different levels of service excellence ya. Kalau kita bicara tentang service kepada pelanggan ya, ada 5 tingkat ya. Tingkat pertama itu adalah basic. Itu tingkat yang paling dasar. Satu persatu nanti akan kita jabarkan ya. Tingkat paling dasar smart listeners adalah basic ya. Tingkat kedua lebih tinggi daripada basic adalah expected. Expected ya. Tingkat ketiga lebih tinggi dari expected adalah desired ya. Tingkat keempat adalah surprised. Surprise ya. Dan tingkat paling tinggi lah ya adalah raving fans. Raving fans. Raving ya, raving. RAVING ya, raving fans ya. Fans fans sejati deh ya, fans sejati deh. Mati-mati harus loyal banget deh ya. Mati-mati harus beli produk itu, mati-mati harus tinggal di hotel itu ya. Berapapun harganya tetap saya bayar karena waduh, saya udah fans berat deh ya itu ya. Jadi mari ulang, basic, expected, desired, surprise and raving fans. Oke, nanti masing-masing dari level customer service itu dijelaskan ya Pak James ya. Bedanya seperti apa sih? Karena ini memang benar banget. Pelanggan kita tuh pengennya ekspektasinya gede banget ya Pak James ya. Dan memang zaman sekarang pelanggan-pelanggan di Indonesia ya sudah lebih terbuka dan mereka kan sudah keliling dunia ya bahkan ya banyak sudah keliling dunia, maka secara langsung maupun tidak langsung mereka bandingkan ya apa yang mereka alami di luar negeri dengan apa yang mereka terima setiap hari di Indonesia. Tapi kalau customer rewel, bawel itu natural nggak sih? Maksudnya alamiah nggak sih Pak James? Itu normal nggak? Iya normal lah, dia bayar duit kok. Dia bayar duit kok. Yang punya duitnya kok ya? Iya, dia bayar duit kan. Ya semakin tinggi dia bayar semakin rewel sih. Dan juga ada personality orangnya ya. Oke, nanti kita akan bahas mengenai customer service excellence tidak hanya untuk di front office, tapi juga untuk back office. Nanti seperti apa bedanya front office customer service sama yang di back office ya. Nah, seperti biasa juga Smart Listener, Anda bisa bergabung dalam Smart Business Talk. Anda bisa telepon kami di 021 398 33888, SMS di 0812 11 12 959, atau mention kami lewat Twitter di @radiosmartfm. Jangan lupa gunakan hashtag SBT, singkatan dari Smart Business Talk. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini.